kita punya 3 program unggulan. Itu software engineering berbasis AI, software engineering berbasis game dan multimedia, dan software engineering berbasis mobile teknologi yang di dalamnya ada cyber security dan komputer forensik. Kemudian pesan untuk seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya, untuk adik-adik, kalangan siswa, kemudian sampai orang tua dan seluruh pengguna teknologi yang ada di Indonesia adalah bahwa kita tidak perlu takut dengan AI. Untuk semuanya, jangan pernah takut juga pakai AI, karena kalau kalian semakin takut atau kalian tidak menggunakan AI, malah kalian sendiri yang akan ketinggalan zaman dan kalian sendiri yang akan terjerumus. Ya pertama kita manusia kan, Gen Z kayak kita kan ya, harus belajar kan. Sekarang lagi zaman-zamannya AI, zaman-zamannya automation kan. Iya. Jangan maulah ketinggalan sama yang manual-manual. Jadi kan ada yang cepat, kenapa enggak gitu. Halo Sobat Lampung Pos, kembali bersama kami di podcast Lampung Pos Update. Pada episode kali ini, Lampung Pos berkolaborasi dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Tentunya kita akan membahas terkait dengan prodi-prodi unggulan yang ada di Dharma Jaya. Salah satunya program studi teknik informatika, di mana dalam pembahasan ini kita akan berdiskusi terkait dengan eksistensi penggunaan Artificial Intelligence atau AI. Kehadiran AI telah membawa dampak yang signifikan dan luar biasa. Semua aktivitas sehari-hari dan untuk memudahkan seluruh pekerjaan di dunia kerja maupun di beberapa sektor lainnya telah mengimplementasikan kehadiran AI. Namun, dari kemudahan itu tentunya ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Prodi Teknik Informatika Institut Informasi dan Bisnis Dharma Jaya, Dr. Sairani Eskom MM. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Ya. Selamat siang Pak, sore. Malam. Malam. Oke, Bu Cai ya manggilnya Bu Cai. Iya, anak-anak sih manggilnya Cai. Cai. Oh. Bu Cai. Bu Cai. Selain Bu Cai didampingi ajudan-ajudannya nih. Tentunya mahasiswa ya, mahasiswa dari Teknik Informatika. Yang pertama ada Stephen Erlinto. Kita persembahkan. Oh, ya. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Stephen Erlinto. Kebetulan diamanahkan oleh Bu Cai untuk hadir podcast hari ini. Oh, ya, bukan dipaksa ya, diajak. Ditarik. Bisa ditarik. Ya. Karena Steve ini sudah riset tentang AI juga, dua-duanya ini. Oke, selanjutnya selain Stephen juga ada nih namanya mirip dengan saya nih ya. Nanti segmen 2 kita bisa tukeran. Surya Aji Andriantoro. Wah, nih. Kayak nama pemain bola ya, nama pemain Inter ya. Ya, selamat datang ya Aji. Ya, nama saya Surya Aji Andriantoro, sama dari Stephen juga dari Teknik Prodi Informatika dari Dharma Jaya. Ya, ini angkatan berapa nih biar ketahuan nih yang mana yang Kalau saya muda. kalau saya angkatan 24. Kebetulan semester 4. Wah, aman lah ya semester 4. Muda. Sudah, kalau saya lagi semester akhir lagi. Mau di nunggu skripsi ya. Sidang. Sidang. Alhamdulillah semoga lancar. Amin. Sekarang lagi semester 8. Semester 8 ya, hampir jadi legend loh. Jangan. Wah, menarik banget nih ya obrolannya. Ternyata ada 2 mahasiswa yang mendampingi Bu Cai. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol terkait AI ya, yang akan menjadi domain dari jurusan atau prodi kita. Siap. Nah, kalau langsung aja nih ke Bu Cai ya. Pertanyaan pertama. Ya, AI saat ini menjadi tren global ya Bu ya. Semua lah cepat lagi ChatGPT ada ya, kita bisa sebutkan banyak sekali ya. Siders, yang video mungkin ya, ada juga
DeepSeek dan lain sebagainya. Nah, untuk bagi Bu saya sendiri, sebenarnya AI itu apa dan mengapa teknologi itu sangat penting dan harus diterapkan bagi kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih nih Mas Aji. Iya. Nanti kalau benar dapat apa Mas Aji? Kalau benar, apa sih benar hadiahnya? Ketawa. Kena olah sama dosen. Iya. Jadi Mas Aji sebenarnya teknologi ini kan satu keniscayaan ya. Ya. Setiap tahun ke tahun akan terus mengalami pergeseran kemajuan, pergeseran peningkatan gitu ya, dan seterusnya lah ya, karena memang setiap lini kehidupan itu dituntut untuk terus berkembang. Nah, salah satunya ini di dunia AI. AI sendiri sebenarnya manusia ini menciptakan mesin yang cerdas seperti kita nih, ceritanya AI ini. Jadi secara simpelnya manusia atau tenaga-tenaga peneliti, tenaga ahli gitu ya, yang memang bergerak di bidang menciptakan sesuatu yang baru, itu mereka berpikir gimana ya caranya mesin yang selama ini kita pakai ini bisa bekerja cerdas seperti manusia bekerja. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuan umumnya otomatis untuk mempermudah kerja, proses kerja, efisiensi dan efektivitas waktu, kemudian tenaga ya, kemudian penghematan sumber daya, baik dari segi ekonomi, pembayaran dan sebagainya. Kalau mesin bisa bekerja seperti manusia layaknya bekerja. Gitu. Jadi kita sebenarnya membuat AI itu ya orang, kita nih AI engineering yang membuat AI sehingga mesin itu bisa cerdas seperti manusia bekerja. Nah, otomatis AI ini akan terus berkembang, Mas Aji, berkembang ya sesuai dengan kemampuan manusia berpikir di sana untuk menuangkan ide-ide dia di dalam mesin sehingga mesin tersebut cerdas. Oh, jadi pembelajar juga ya mesinnya ya? Iya, karena kita menciptakan AI itu diciptakan dari pola kerjanya manusia bekerja. Oh, tergantung usernya masing-masing? Iya, jadi experience manusia. Kita mempelajari sesuatu berdasarkan pengalaman ya. Iya. Nah, kalau anak SD nih, Mas Aji, sudah belajar dari guru, kemudian ada ujian enggak? Ada ujian ya. AI pun seperti itu, harus diuji. Oh, Gitu. Jadi kita mengumpulkan data-data experience, dimasukkan ke dalam mesin, diolah menggunakan algoritma, kemudian diuji kembali. Algoritma yang udah diciptakan ini bisa seberapa persen akurasinya untuk mencapai sesuatu. Nah, seperti itulah kita. Jadi ada belajar, ada ujian, baru sistem dipakai. logiknya sama dengan manusia ya, Iya, menurut saya. Tapi kadang pinteran AI nggak sih? Tapi justru tadi ada tantangan ya Bu ya, Iya, ada yang kita tantangan. sebutkan justru ada efektivitas, efisiensi yang melahirkan obstacle tersendiri. Iya. Tadi seperti efisiensi, ya mungkin ada lo lamaan Iya. gitu. Nah, itu tantangan. Sangon gitu kan. Iya. Ya, nah itu tantangannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana Bu untuk user yang supaya tetap berjalan beriringan, harmonis, semua bisa Dengan tidak ada AI. dampak. Nah, ini tidak kan ada bisa dampak, jadi ya. tantangan. Kalau teknologi itu kan selalu seperti seperti sisi mata uang ya, ada dua ya, baik buruk ya, Iya, baik buruk. Nah, kita sebagai manusia nih ya, sebagai manusia yang tahapannya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 gitu ya, ataupun yang tidak S1, S2, S3, masih SMA dan sebagainya, pasti kita memiliki daya saing, daya juang ya di dalam sana. Nah, AI sendiri sebenarnya diciptakan oleh AI engineering. Nah, jadi kalau kalau kita tanya dampak yang paling besar sebenarnya untuk prospek kerja itu adalah AI engineering, Mas Aji. Oh, itu masih sangat prospek ya. Prospek sekali engineering. AI Coba engineering. seperti apa Bu? Mungkin AI gambaran engineering lebih itu spesifik. mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di TI. Oke. Iya. Contoh simpelnya, lulusan TI itu diciptakan atau digembleng untuk menjadi software engineering, salah satunya di bidang AI, di bidang web dan sebagainya. Itu Nah, bisa kita lebih ke di bidang AI-nya. Oh, itu bisa bergabung di corporate yang lebih besar ataupun kita bisa menciptakan sendiri Menciptakan gitu. AI. Nah, sekarang AI itu sudah canggih lagi, dari tools AI menciptakan AI juga. Nah, yang mengontrol siapa? Otomatis ya. Yang mengontrol ya AI engineering, Mas Aji. Oh, Gitu. ada operatornya ya. Iya, ada AI Sudah. engineering. Algoritma yang diciptakan di sana itu pun dari riset-riset para peneliti, dikembangkan dikembangkan lagi. Nah, model-model atau algoritma itu yang dipakai untuk menciptakan mesin-mesin AI, Open AI. Nah, kalau di skala industri ya skala-skala perusahaan besar.
Iya, Kalau iya. di skala-skala kita untuk riset, untuk anak-anak itu sebagainya yang suka nguprak-ngaprik IT, nah itu sah-sah saja mereka menggunakan karena mereka menciptakan AI dari AI gitu. Nah, AI-nya sudah pernah ada di OpenAI dari riset-riset Sebelumnya, peneliti sebelumnya yang terdahulu. sudah Oke. dipatenkan oleh industri-industri. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi diputakhirkan ya. Jadi Iya. kita jadi agents of change ya. Nah, Kalau di kurang lebih proposal seperti itu. kegiatan kan mahasiswa adalah agent of change. Nah, Nah, ini tugasnya mereka ya Bu ya tugasnya untuk mereka. selalu memutakhirkan teknologi tersebut. Nah, kalau untuk implementasi ini Bu ya. Tadi kalau di dunia kita lari ke dunia akademis ya, akademisi. civitas akademika. Oh. Civitas. Ini Langsung mau nyanyi lagu. ada masa ya. Ada pasnya. Itu belum termasuk, belum include itu Bu. Logo aja ya. Logo. Dharma Jaya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk di Dharma Jaya implementasinya seperti apa Bu? Mungkin dari dosen atau dari mahasiswa? Iya, kalau di concern di program studi teknik informatika sendiri memang kita punya 3 program unggulan. Ya, 3 program unggulan di teknik informatika itu adalah mahasiswa disiapkan untuk lulus sebagai software engineering di bidang artificial intelligence, kemudian di bidang game dan multimedia, dan terakhir di bidang mobile teknologi. Mobile teknologi di dalamnya ada cyber security, ada forensic computer. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang sudah diciptakan ya? Jelas kalau di dosen-dosen teknik informatika sendiri karena ada 3 bidang tadi, khususnya di AI, riset-riset mereka membahas tentang AI. Perkembangan AI, terus penggunaan AI untuk UMKM ya dan sebagainya itu sudah banyak. Nanti monggo dicek publikasi. Oh iya. Publikasi-publikasinya. Apa nih mau ngecek? Kapan mau ngeceknya bingung ya. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa Mas Aji, nanti monggo klik aja ti.dharmajaya.ac.id. Dapat apa Bu saya? Dapat Gantian ya. bintang 5. Bintang 5. Ya maksudnya untuk melihat cross check track record dosen-dosen dan teknologi-teknologi yang anak-anak udah ciptakan terutama di skripsi. Nah, skripsi itu juga memang anak-anak TI, mahasiswa TI itu kalau membuat skripsi produknya apa nih? Apakah dia berbasis AI, berbasis game dan multimedia gitu ya, ataukah berbasis mobile teknologi? Oh, mungkin gitu. bisa dijelaskan tadi ada berbasis AI, game dan mobile teknologi. Nah, kan bukankah ketiganya adalah AI? Enggak juga ya? Enggak. Oh, enggak gitu. Juga. Kalau AI yang khusus tadi, yang berbasis AI. Berbasis AI yang tadi dijelaskan saya. Kalau game dan multimedia, mereka memang merancang produk-produk yang menghasilkan desain game berbasis multimedia. Walaupun proses pembuatan mobile game dan multimedia itu juga bisa menggunakan AI ya untuk proses pembuatannya. Proses pembuatannya kalau di ranah penulisan karya ilmiah itu tidak. Oh, tidak. Tidak. Okay. Kami tidak menyarankan kalau ketahuan ya. Oh, kamu ulang lagi ya. Oh iya, kan belajar ceker ya. Lagi ya gitu. Maksudnya untuk pembuatan aplikasi. Kalau mobile itu aplikasi ya. Biasanya ada game-game di itu ya, di Play Store mungkin ya. Nah, itu proses pembuatan itu apakah bisa menggunakan atau memperbantukan AI dalam proses atau coding mungkin ya dan sebagainya. Iya, bisa. Kalau secara penerapan OpenAI bisa. Gitu bisa, tapi di ranah anak-anak membuat karya tulis, yaitu tidak. Oh gitu. Gimana Bu? Ini menarik ya jadinya bagaimana dosen-dosen melakukan mitigasi dan melakukan pengecekan. Apakah AI juga yang ngeceknya? Enggak juga. Enggak juga. Paling simpelnya itu kan ada proses tanya jawab. Oh, sinkronisasi di situ ya. Sinkronisasi di situ tuh ya. Bimbingan dan sebagainya itu ya. Terus kemudian pada saat ujian itu kan akan terdetek langsung nih. Dia buat sendiri tuh seperti apa dengan dia menggunakan AI akan seperti apa tuh akan tampak. Itu bukan karena grogi kan bisa ngeblank Bu. Enggak juga. Itu yang paling simpel Mas Aji. Paling simpel dan paling sederhana. Jadi ini ya kita juga ada proses mitigasi karena dia menggerakkan akan menjadi pelaku atau praktisi di dunia AI juga harus punya integritas juga dalam proses pembuatan. Harus ada. Nanti langkah kedua nih dosennya bisa mengecek langsung ke codingnya. Oke. Dibuka langsung ke codingnya itu pada saat ujian.
langsung masuk ke codingnya. Kita punya di tool situ. sendiri ya Bu di Dharma Jaya ya? Enggak, kalau itu kalau tool software yang dipakai memang anak-anak memang punya, tapi dosen tuh punya kemampuan ke bidangnya masing-masing untuk mengetahui tools coding kamu ini Kayak ada. Steven langsung Identik ya. Identik ya. Jadi Identik itu ya. sangat mudah. Ya kayak seperti orang yang dokter ya ada intuisi. baru masuk intuisi Iya, baru iya. masuk dia udah tahu kamu sebenarnya Gak beres gitu orangnya. Gitu. penyakit ini. Dokter yang ahli sekali nah iya, sama iya. seperti dosen juga gitu ya. Oh, sudah mendiagnosis Iya. ya. Ya benar sekali ya. Dan diagnosa itu yang sebenarnya mau saya sampaikan bahwa Mm-mm. jangan khawatir dengan AI karena experience, pengalaman, ekspresi dan sebagainya, feel, rasa dan sebagainya itu sampai saat ini masih ada di manusia. Oh gitu. Iyalah, kalau di mesin Tetap ada ini kalau ya. kalau mesin AI bekerja berdasarkan data. Iya. Data yang dia proses menggunakan model atau algoritma Mm-mm. menghasilkan output yang kita harapkan. Mm-mm. Tapi untuk feel, rasa, sense itu kan adanya di hati dan Hati manusia ya. Nah, itu yang belum Jadi gitu. tergantung mood juga hasil AI-nya. Karena dipaksain menjawab sesuatu kan Bu, saya hanyalah gitu kan, dia nggak mau dia. Bagus sih, dia punya prinsip ya Bu ya. Iya. Kalau lagi galau kan kadang cerita, jadi bahan buat ini ya ngobrol. Cuma AI artinya AI itu atau kita biasa gunakan ChatGPT atau Gemini ya Bu ya. Nah itu bisa juga kita arahkan ya menjadi suatu sosok lah ya, maksudnya menjadi punya guidance dia sehingga apa yang jawaban yang kita inginkan itu bisa hasilnya itu sesuai ekspektasi gitu. Misalnya kita ingin Bisa. kita ingin kadang-kadang kan asal Bapak senang juga AI itu. Bagus-bagus saja Bu ya. Nah, apakah bisa kita arahkan ya supaya lebih objektif, lebih tegas dan yang sesuai keinginan kita. ya Outputnya sesuai Iya, keinginan betul, user. betul. Mungkin yang sering menggunakan OpenAI. coba nih ya, yang sering langsung menggunakan OpenAI gimana? Duluan. silakan lempar nih, dosen lempar bola panas. Lompat. Ini experience kalau lagi gabut kan. Jadi untuk pengalaman AI sendiri ya, saya di sini menggunakan 3 model AI. Pertama Gemini juga itu bisa sering dipakai buat coding juga, ngoding. Terus juga pakai Claude sekarang Claude. Kemudian terakhir juga pakai ChatGPT. Nah, tadi untuk pertanyaannya apakah AI itu bisa kita guide ya? Iya, Kita bisa betul. kita guide sesuai dengan kemampuan kita, itu bisa. Asal kita mempunyai seni prompting. Nah, itu dia. Sebenarnya ada ya, prom ya. Iya. Prom menarik nih. Prom ya. Nah, ini harus seperti apa promnya supaya menghasilkan sesuai keinginan ya, bukan kesenangan kita ya, keinginan kita. Ya baik buruk itu keinginan kita kan, kalau buruk malah justru menjadi solusi. Oke, sekarang kan banyak AI yang sudah bisa dihubungkan dengan kanvasnya codingan ya. Misal workspace yang buat coding lah gitu. Nah, di situ kita bisa membenarkan error secara otomatis menggunakan AI. Itu satu. Oke. Kemudian juga kita bisa langsung membuat website itu langsung pakai AI. Nah, tadi gimana cara promptingnya? Jadi yang pertama kalau biasanya lawakan ini adalah ketika si user tidak punya akun premium. Akun premium. Mungkin Terbatas. Terbatas. Promptingnya bisa kayak gini. Anggaplah Anda GPT Pro gitu. Itu hacknya ya, Itu hack ya. Tembus nggak? Biasanya tembus. Oh, tembus ya. Kemudian Ini anggaplah Anda GPT Pro, kemudian audit keamanan sistem ini misal. Terus anggaplah Anda sebagai programmer handal di bidang suatu perusahaan seperti A, B, C. Buatlah website dengan struktur seperti ini. Jadi harus benar-benar spesifik sih. Oh, jadi seni membuat prom ya. Itu kadang-kadang nggak kerasa kita yang jadi AI panjang itu promnya. Ya, lama-lama jadi kayak chattingan. Chattingan Kayak bener. curcol gitu ya. Iya, curcol kan. Akhirnya lembar baru kita bisa bikin Bikin lembaran baru. lembaran baru kan. Aduh, udah banyak nih ya kan riwayat chatting lembaran baru. Banyak lembaran ini, Bu. Iya, benar-benar. Nah, kalau untuk anggapan bahwa AI ya tadi ternyata ada ilmu untuk prom. Nah, artinya kan sudah banyak sekali anggapan orang juga sekarang melihat bahwa ini bakal menggantikan banyak ya, apalagi sebelum AI santer ya, santer terdengar ya. Sebelum AI ini
viral ya, Eh. itu kan sudah ada digitalisasi kan, Iya. seperti mungkin di dunia perbankan ada mobile banking ya kan, nah, itu juga menggeser. Begitu juga di pers gitu kan juga yang tersinggung ini. Pers juga ada disrupsi ya Bu ya, Iya. patahan ya, disrupsi yang membuat perubahan Nah, AI ada lagi nih Bu kan, udah digital AI lagi. Nah, Iya. ini ada kekhawatiran ya Bu ya, bagi seluruh elemen masyarakat. Termasuk saya ini bisa pakai hologram ini kan, atau bisa dengan cara-cara yang lebih mutakhir. Nah, sejauh mana pernyataan tersebut itu di titik benar sih gitu, atau apakah kita punya solusi dan punya punya gambaran terhadap masyarakat yang khawatir terhadap kehadiran AI yang dapat menggerus mata pencarian mereka. Mata pencaharian lebih Iya. kepada ini ke siapa, ke saya? Ke ibu ini kan mereka belum udah ada project ya. Kalau ada project Oh, udah Udah, project, udah. udah semua pernah kita. merasakan ini hasil Cuan. dari project cuan. Uang denger loh. sudah pernah? Oh belum. Oh belum. Oh, belum. Kasih lah Bu. Kalau ada Project boleh, ya. kalau ada. Siap. Iya. Jadi insya ya Allah. praktisi kan Ibu udah makan asam garam ya, pengalaman. Pahit banget gitu. Di Gemini aja Bu. Curhatnya. Curhatnya di sini. Iya. Iya Gimana, Bu? gitu Mas Aji. Sebenarnya kan tadi seperti kita sampaikan ya, sekarang kita sudah masuk revolusi 5.0 ya. Kemarin-kemarin 4 ya. ya 4.0 ya yang digitalisasi. Sekarang sudah Udah. masuk ke personalisasi ya. Oh, Iya, siap. personalisasi, preferensi gitu ya. Mm-mm. Dan di visi misi Indonesia di tahun 2045 itu ada beberapa bidang Mm-mm. ya, bidang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara itu arahnya memang sudah ke AI. Oke. Keamanan, pendidikan, kesehatan Mm-mm. ya. Terus kota dan bangunan, Smart City. smart city. Oke. Untuk mencapai, kita bisa paham lah kalau kita bayangin, berimajinasi gitu ya, Mm-mm. seluruh lini kehidupan tadi sudah terhubung menggunakan AI, ya baik menggunakan IoT, perangkat-perangkatnya saling berkomunikasi, Mm-mm. ya komunikasinya menggunakan AI juga di dalamnya gitu. Artinya kontrol kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada di satu server misal, Iya, iya. server yang terpusat besar gitu. Nah, apakah itu menjadi satu ancaman? Mm-mm. Misal ya. Nah, kalau misal negara kita nih ingin memiliki kontrol yang luas dan itu tidak terkontrol oleh kekuatan-kekuatan lain, kita bisa menciptakan AI sendiri, Wah. engine sendiri. Karena kita punya sumber daya, punya researcher yang tersebar di seluruh perguruan tinggi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pakai untuk mengembangkan engine-engine yang khusus dipakai oleh negara kita. Sesuai Gitu. kebutuhan di Iya, negara kita iya. ya. Bu. Selama ini kita pakai Google. Engine itu dari siapa ya? Iya, iya. Email engine itu dari Kita siapa? kan ada ya Gatot Kaca ya, Mas. Iya, kita dulu Gatot Kaca. namanya Tapi- Gatot Kaca. Kekuatan search engine seperti apa? Terus banking kita ya, isu sekarang nih kalau misal listrik padam, nah, banking mati, uang kita di tabungan hanya sekedar angka yang belum tentu bisa kita Iya. tarik kembali. Itu kan satu isu yang lumayan Iya, iya, santer ya, Iya, iya. yang lumayan santer. Santai sih Bu, kalau saya kan ketawanya udah ngejek. Santai ya, karena ya bener sih Bu, takutnya kan Iya. adanya blackout. Iya, tiba-tiba dan mau- sebagainya. Masih tergantung lah Bu ya. Nah ini lanjutkan Bu. Karena kita tidak menutup mata ya bahwa memang teknologi ini adalah satu bentuk yang dalam rangka untuk mengontrol sesuatu. Ya, kita tidak menutup mata, itu memang ada. AI pun ke arah sana. Tetapi kalau kita bisa menciptakan engine itu sendiri, AI itu sendiri yang bisa kita kontrol sendiri, negara kita kontrol sendiri, kita tidak terpaku oleh negara lain, oleh engine yang dibuat oleh
industri besar Industri, di luar sana, iya, ya iya, kita merdeka sebenarnya. Jadi kedaulatan nggak cuma pangan ya Bu ya. Iya. Ini kedaulatan apa? Kedaulatan Swasembada AI sih. swasembada AI. Suasana Itu satu. Cuman Oh, ya oke. untuk membuat itu kan sistemnya kompleks ya. Iya. Maksudnya kita juga punya pemerintahan dari RT RW sampai ke presiden. Presiden pun memiliki lingkup global ya, tidak berdiri sendiri. Nah, itu di luar kontrol kami. Saya bukan orang yang bisa mencakup itu. Saya hanya lingkup pendidikan gitu ya, lingkup research di bidang AI. Nah, kemudian apakah AI ini mengancam? Ya, mengancam. Justru sebenarnya bukan mengancam, peluang sebenarnya. Peluang ya. Peluang. Kalau kita mau melihat, jadi gini, ada istilahnya, sebelum ada AI pun, kalau kita punya sumber daya dan kualitas yang rendah, ya kita pun akan tergerus. Gitu. Kita males kerja, hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan waktu. Waduh. Nah, misal gitu ya. Nggak tahu Ibu ini. Padahal kita punya Job desk, Bu. job desk. Dekat ya. Padahal kita punya keahlian yang mumpuni, tapi Iya, kita tidak memiliki loyalitas yang tinggi. Itu pun tanpa AI pun ya kita akan tergerus loh. Tanpa AI pun kita akan Tidak ada tergerus. loyalitas. Iya, Ada. memperhitungkan loyalitas bekerja. Ada. Oke. Hitung-hitungan bekerja lah ya. Saya dapat apa nih kalau mengerjakan ini? Saya untungnya apa? Itu justru malah menghambat ya. Iya, sebenarnya kan menghambat. Udah bener kita berarti. Udah bener. Terima kasih Bu. Iya, Temennya artinya HRD. HRD. Temennya HRD. Tolong HRD-nya didengar ya. naikin. Ini pasti komen bener itu gitu kan, nanti di komen. Iya, akhirnya ketika kita membatasi diri ya Bu ya, atau mental block ya bahasa Iya. Gen Z-nya ya, bukan milenial. Jadi bener ya, mental block. Jadi menghambat kita growth sendiri sebenarnya, pertumbuhan kita bertumbuh ya. Iya. Oh, Tanpa adanya AI pun ya seperti itu, apalagi sekarang ada AI. Nah, gimana ketinggalan caranya jauh ya, nih? Bu, jadi ya. Bagaimana caranya kita menempa diri kita nih agar tidak tergantikan oleh AI, karena AI itu sejatinya hanya mesin, Mas. Hanya mesin, yang mesin itu pun bisa kita pakai. Ya, kalaupun kita bukan orang yang ahli di bidang AI, tapi Iya. kita bisa menggunakan AI, Iya. kita pun bisa menciptakan AI dari AI itu sendiri. Gitu. Terus kemudian, oke, banyak tenaga-tenaga nanti yang akan tergantikan nih dengan adanya AI, tapi apakah 100%? 100% ya Bu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tenang. Tenang. 99,9. Meskipun ada Nah, sekian artinya- persennya. Iya, kita jangan sampai ada di bagian orang yang digantikan mesin tersebut. Oh, gitu. Ya, berpikirlah kita sebagai manusia cerdas. Iya kan? Iya. Gitu. Kalau jadikan ini sebenarnya peluang. Karena Wow. sekali lagi AI itu bukan ancaman. AI itu akan menjadi ancaman kalau AI yang kita gunakan dikontrol oleh sesuatu. Itu ancaman. Gitu. Karena hidup kita udah dikontrol. Tapi kalau AI itu kita yang mengontrolnya, ya insya Allah aman lah. Oke, menarik sekali perbincangan kita ya, Bu Chai dan Stephen dan Haji. Pemirsa, Lampung Pos Update, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Oke, kembali di podcast Lampung Pos Update. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Mungkin pertanyaannya akan saya lempar ke Stephen ya. Oke. Stephen sudah tersenyum bahagia ini. Walaupun semester 4. Stephen, kalau untuk kita sebagai praktisi ya, pastinya ya Bu Chai juga sebagai praktisi AI. Kalau Stephen kan juga selalu selalu tidak akan pernah lepas lah ya dari AI ya, untuk tadi ya baik project-project atau membantu pekerjaan sehari-hari. Saat ini bagaimana pandangan Stephen? Apakah benar-benar mengubah cara belajar ya? Kalau dulu mungkin kan textbook hafalan ya, mungkinnya zaman Bu Chai sih dulu pakai sempoa gitu. Nah ini berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini apa efeknya setelah Stephen menggunakan AI? Jadi kalau untuk efeknya dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi di kehidupan saya sendiri, Ya. kebetulan saya adalah praktisi di cybersecurity. Jadi biasanya memang di cybersecurity itu kita mencari kerentanan ya, kerentanan terhadap website
terus kerentanan terhadap aplikasi. Dulu itu nyarinya manual gitu. Kita harus SQL injection manual, kita harus membaca source code dari website itu manual. Tapi dengan adanya AI itu langsung cepat gitu, langsung secara otomatis nge-scanning otomatis, kemudian menghasilkan kesimpulan. Tapi di pandangan saya untuk kehidupan sehari-hari ya sebagai kita praktisi juga, penggunaan AI itu emang harus ada guide-nya gitu, harus ada pembatasan. Karena AI itu bukan untuk pengambil kesimpulan gitu. Jadi apa yang dihasilkan AI itu tidak semerta-merta hasil final. Jadi kita harus cermat juga ya. Betul ya. Kita harus menelaah dulu, kemudian menyimpulkan kembali gitu. Jadi membantu mempercepat screening lah ya. Iya, screening. Tadi cyber security ya, artinya menjadi Iron Dome bagi aplikasi ya, supaya biasanya kalau website kan ada aja ya malware ya, jadi OS gitu kan. Nah itu kita ya yang melakukan. Nah itu dibantu analisisnya lebih cepat dengan AI. Dengan AI. Oke. Nah kalau untuk memanfaatkan teknologi AI dalam rangka perkuliahan nih, perkuliahan, penelitian maupun pengembangan proyek-proyek teknologi, kan bentar lagi dapat project nih. Gitu. Ya. Amin. Ingat tuh. Amin. Nanti kita podcast lagi. Nanti kita makan-makan. Boleh. Iya. Boleh katanya. Ingat loh bacanya. Sebelah kan ada mie apa itu ya? Jangan disebut. Yang rame itu ya. Nah, bagaimana nih untuk mendukung perkuliahan Steven ya? Seperti apa nih implementasi AI? Implementasi AI di perkuliahan itu salah satunya kita ngambil contoh Gemini ya. Gemini itu mengeluarkan program namanya Gemini for Education. Jadi di Gemini for Education itu seluruh mahasiswa itu bisa mengklaim Gemini, Gemini Pro, Gemini AI Pro itu selama 2 tahun ya. 2 tahun dengan menggunakan email kampus gitu. Jadi mahasiswa itu bisa memanfaatkan program itu, tapi sayangnya program itu sudah habis ya dari tahun kemarin. Jadi mahasiswa bisa memanfaatkan program itu, kemudian mahasiswa juga bisa memanfaatkan resource yang dikasih oleh AI tersebut. Misal untuk buat project tadi yang ibu saya bilang, AI itu bisa membuat AI lagi gitu. Oh, di situ gitu. bisa ya dipergunakan. Iya, itu bisa digunakan kembali. Kemudian untuk ranah kependidikan sehari-hari, terutama di perkuliahan ya, banyak juga teman-teman yang pakai AI. Ini bukan untuk nyontek ya. Disclaimer dulu. Bukan untuk nyontek, bukan untuk apa. Tapi AI bisa menjadi referensi pertama untuk mencari penelitian terdahulu, misal studi literatur. Itu kita tinggal prompting aja, carikan saya studi literatur atau penelitian terdahulu mengenai misal penggunaan AI dalam kehidupan masyarakat, misal seperti itu bisa dikasih referensi secara otomatis sama AI. Jadi mahasiswa sangat terbantu tanpa harus mencari manual lagi gitu. Kemudian juga mahasiswa juga bisa menggunakan AI. Yang sering saya gunakan adalah ketika mau UAS, tapi bukan buat contek nih, disclaimer lagi. Tapi senyum ya. Mau UAS, jadwal UAS yang diberikan kampus itu kan seluruh prodi nih, seluruh prodi. Jadi kita harus ngefilter ngefilter manual, gitu, ngefilter manual. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah saya mengupload KRS saya atau jumlah mata kuliah yang saya ambil, kemudian dengan jadwal UAS yang dari seluruh prodi itu. Nah, karena memang saya mungkin tidak ada waktu ya untuk filter itu, saya masukkan semua ke AI. AI akan secara otomatis menggenerate jadwal-jadwal UAS atau jadwal-jadwal yang kita butuhkan tadi. Jadi nggak repot lagi ya kita betul. Itu cari manual buat mahasiswa. Mempermudah dan akhirnya buat efektif juga dalam belajar. Betul. Iya belajar ya. Iyalah harus belajar kalau UAS. Menarik sekali nih experience dilakukan oleh Steven. Nah, kalau untuk kalau Aji gimana nih implementasinya? Kalau gua tadi buat curhat AI ya. Kalau Aji buat apa nih? Sebenarnya ya
nggak jauh-jauh lah sama Steven yang bilang kan. Oh ya, lu nularin itu ya, Mantap. ke ini ya, nggak ada tingkat ya. Sama lah kita juga makanya gitu kan, biar waktu kita efisiensi kan, kita perlu Iya, waktu iya. yang cepat gitu. Betul. Cuman kan kita harus Mau kemana sih, Ji? ya kan kita kayak kita sibuk kan, terus ada Sibuk, ya. kayak jadwal misalkan Iya, iya. Padat ya dimasukin, perkuliahannya. padat kan. Kita butuh yang efisiensi, butuh waktu yang cepat kan. Ya kita taruh di AI, nanti AI yang generate kan. Nah, meskipun kayak gitu juga kan, meskipun cepat ya, kita juga harus cross check 2 kali. Oh, ini benar nggak sih sebenarnya gitu. Oh, AI ini lagi cross checknya. Ya bisa manual sendiri sih. Manual sendiri. Mastiin aja. Minimal udah nggak terlalu Ribet effort lagi. lah ya, Iya. effort lagi ya, seperti itu. Seperti Ada itu. hal lain nggak, Ji? Mungkin untuk apa namanya, kalau inovasi atau dari skripsimu gitu, ada hal lain dengan AI ini aku bisa berdampak gitu kan? Kan lagi penelitian ya, lagi riset. Nah, itu kan Oh, lagi riset ya. kayak ngumpulin data-data kan. Mm-mm. Kita nyari data juga, kita tanya dia butuhnya gimana, kita prompting. Nanti dia ngasih beberapa referensi kan. Nah, udah keluar nanti kita pilih yang gini-gini. Tapi kan kita cross check juga 2 kali, itu apa aja yang diperluin kan. Ngambilnya ini gitu. Mm-mm. Terus nanti kan udah mulai udah mulai cukup lah data-datanya, baru nanti masuk ke penelitiannya. Tapi datanya bukan di-generate sama AI. Iya, ya. datanya disclaimer lagi. Iya, disclaimer. Spesialis disclaimer. Disclaimer. Si Steven. Jadi Bener datanya sih, bener. dicek-cek lagi kan, asli Iya, apa iya. enggak, masih valid apa enggak. Iya, gitu. iya. Iya, jadi tetap original ya. Iya, original. Iya. Dia kan sesuai dengan yang keinginan kita, Iya. sesuai jalannya kita juga. Tapi tetap tantangannya di prom itu ya. Tantangan dia prom, jadi Promnya harus tepat. harus tepat kan. Jadi maunya apa, kayak nanti keluar juga apa, sesuai gitu yang kita mau itu. Ada nggak sih kayak panduan khusus gitu kalau bagi ya ini tips ya buat teman-teman. Tips. Panduan khusus pasti ada, karena sekarang juga ada kerjaan Mau jual e-booknya nggak? Jangan e-booknya lumayan mahal ya, Mas. Iya, dijual ya sekarang Iya, e-booknya. dijual Semi e-booknya prompting. dijual from Semi engineering prompting. namanya sekarang itu. From engineering. Penulis Sekarang ya? banyak yang jual itu sekarang itu. Di Banyak. Indonesia juga. Oh, banyak. ada banyak sekali ya. Atau kita juga bisa menciptakan berdasarkan pengalaman sendiri ya. Ji? Iya. Kapan diluncurkan sih? Nggak tahu nanti itu ya. Agak susah itu sebenarnya. Agak susah ya. Iya, karena kan spesifik kan. Itu. Iya, iya. Oh, beda-beda juga ininya ya. Iya. Kasus di dalam skripsinya ya. Iya. Benar. Kemudian untuk selain peluang besar, tadi kita bisa bicara peluang ya Bu ya. Nah, peluang dan mungkin aplikasi dulu deh Bu ya. Tadi Aplikasi, apa yang boleh. tadi Bu Cai ingin sampaikan ya terkait aplikasi ya. Jadi Ibu nyuruh saya nanya apa? Penerapan AI sebagai output ya, output pembelajaran di jurusan Pembelajaran. teknik informatika. Itu apa aja Bu implementasi yang bisa disampaikan Bu? Iya, implementasi AI sendiri di pembelajaran yang ada di teknik informatika itu bisa berbagai arah panah. Maksudnya berbagai lini kehidupan di berbangsa dan bernegara ini bisa diterapkan oleh mereka-mereka di bidang AI. Ya, di bidang kesehatan bisa Mas, kesehatan. Terus pendidikan. Kalau dosen research-nya ya. Terus kemudian di bidang keamanan cyber tadi, contoh kayak cyber ya. AI yang ada di dalam sana, meskipun anak-anak kita membahas tentang cyber, membahas tentang keamanan. Nah, bagaimana cara mendeteksi sebuah sistem itu ada sebuah kerentanan, itu kan pakai algoritma. Nah, algoritma AI yang ada di sana. Ya, algoritma AI. Nah, itu dipelajari di mata kuliah kecerdasan buatan, machine learning, data mining gitu ya. Nah, di situ yang kami bilang bahwa AI itu orang-orang IT engineering nih yang membuat. Nah, karena pondasinya itu ada di orang-orang IT engineering. Dia belajar algoritma-algoritma untuk mengenali sesuatu, untuk menangkap sesuatu, mengidentifikasi sesuatu, memprediksi sesuatu, mengklasterisasi sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berbagai macam lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, cyber security ya, keamanan jaringan. Terus juga di bidang smart city dan smart building. Nah, algoritma-algoritma itu jadi pondasi anak-anak TI untuk menciptakan AI. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu contoh kalau di cyber security. Algoritmanya ada banyak, Mas. Di cyber security itu. Di AI-nya. Oh, di AI-nya ya. AI-nya. Kalau Tadi di ya cyber banyak security, sektor-sektor. Iya. Kalau di cyber security-nya itu teknik keamanannya. Tapi untuk mendeteksi suatu sistem ada kerentanan itu menggunakan algoritma AI. Ya, contohnya random forest ya.
deep learning gitu. Nah, apakah itu kan diciptakan, maksudnya orang-orang IT engineering menggunakan algoritma-algoritma yang ada untuk membuat sebuah AI, gitu, untuk membuat sebuah AI. Nah, kalau sekarang ini Open AI yang diciptakan oleh industri besar, mereka juga sebenarnya menciptakan itu dari algoritma tersebut, gitu. Dia basicnya udah ada. Iya, sudah NLP ada. ya, Nah, maka kenapa kami bilang bahwa anak-anak IT, anak-anak teknik informatika memang kita persiapkan untuk menjadi software engineering berbasis AI. Gitu. Jadi kalau ada pemanfaatan AI, saya rasa sah-sah saja. Contoh kayak tadi ya, kami seorang researcher ya, dosen yang harus meneliti. Dulu waktu kita mau meneliti, mengumpulkan peneliti sebelumnya, peneliti terdahulu 3 tahun yang lalu manual ya, wah gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya AI menggunakan prompt, nggak ada salahnya toh ya, dengan menggunakan prompt toh akhirnya itu kembali lagi ke kita harus cross check lagi kan, membaca lagi satu-satu itu masuk benar nggak di lingkupnya kita. Artinya itu AI itu hanya alat bantu untuk mempercepat proses kerja. Decision maker yang paling kuat adalah usernya manusia ya. Yang menjadi ancaman bagi sebagian orang adalah wah ini nanti akan mengganggu pekerjaanku nih. Nah, tanda kutip lagi saya bilang, sebelum adanya AI pun kalau memang kita tidak memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap diri kita sendiri, ya kita pun akan tergerus. Iya, kita pun akan tergerus. Menggunakan saja tapi tanpa ada kebijakan ya, nggak ada wise-nya ya bisa lolos juga. Iya, itu salah satunya di bidang cyber. Belum lagi yang lagi ngetren, Indonesia ini kan, negara kita ini kan lagi mengembangkan smart city, smart building. Nah, itu AI semua. AI semua di sana. Ya, smart building. Apalagi sekarang revolusi 5.0 arahnya itu semua sistem yang ada di kehidupan kita ini berbasiskan preferensi atau personalisasi. Ya, contoh kalau kayak di smartphone kita, nah itu sudah ada algoritma AI yang tanpa kita sadari itu bekerja sebagai preferensi kita. Oh, kita banget lah ya. Kita banget ya. Kita ngomong, baru kita ngetik, saya ngetik WhatsApp ke pasangan saya gitu ya, saya pengen nyari sepatu ini loh, tahu muncul itu sepatu-sepatu itu. Nah, itu preferensi harusnya kita. Harusnya ke itu HP pasangan ya. Kurang lebih gitu ya. Preferensi ya. Nah, di lingkup 5 bidang yang jadi visi misi negara Indonesia tahun 2045 untuk sepenuhnya AI, itu salah satunya juga di smart building dan smart city. Di mana nanti building-building dan kota di Indonesia ini saling terkoneksi ya melalui benda-benda ini maksudnya sensornya ini terhubung dengan menggunakan IoT, saling berkoneksi, saling berkomunikasi, komunikasinya datanya nanti tersimpan dalam satu server pusat yang besar, Kodi misal gitu ya, dan nanti itu untuk kontrol bangunan. Jadi bangunannya smart lah ya. Iya. Jadi terintegrasi dengan baik bangunan di lain. Transportasi, kesehatan. Itu kompleks ya kalau kita bicara. Jadi nanti kalau di bidang kesehatan aja arahnya nanti pemerintah ini ingin banget mengetahui masyarakatnya ada yang lagi bermasalah nih jantungnya. Gitu. Itu langsung terdeteksi, misal langsung terkoneksi di rumah sakit yang data dia terekam ke sana, terekam medisnya misal. Rumah sakit langsung mengirimkan ambulan. Nah, itu simpelnya. Oh iya, jadi bisa percepatan juga ya dalam percepatan pelayanan gitu, publik khususnya ya. Di bidang pendidikan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya semoga itu keniscayaan ya Bu ya. Sementara kalau kita masih panjang ya. Udah ketinggalan nanti ya Bu ya. Kalau di Lampung sendiri Bu ya, khususnya di Kota Baru Lampung, apakah itu bisa terjadi nih Bu dalam waktu dekat, atau kita sebagai dosen dari Dharma Jaya apakah sudah menawarkan ya kepada Pemda atau Pemprov atau 15 kabupaten kota ini kan ada kepala daerahnya untuk mulai menerapkan AI di bidang-bidang yang memang dia sudah siap gitu. Kalau di Smart City dan Smart City itu di Bandar Lampung, di Lampung kan sudah dicanangkan. Dari Kominfo udah 5 tahun ya, 6 tahun yang lalu ya, gitu. Karena memang visi misi negara kita itu kan 2045 seluruh kota yang ada di Indonesia ini smart.
gitu. Nah, salah satunya di Lampung juga. Iya. Salah satunya di Lampung adanya pelatihan-pelatihan gitu ya dari berbagai macam lini penanganan limbah, listrik dan sebagainya itu pakai smart lah. Gitu. Pelatihannya sudah dilaksanakan ya oleh Kominfo. Kominfo gigi ya Kemudian sekarang. acuannya itu ada beberapa kota yang memang sudah ke arah sana kayak di Bandung, Jakarta, Jogja juga ya, meskipun tidak langsung 100% kota tersebut melaksanakan ya. Jadi kan ada pilot project dulu di Iya. daerah mana kurang lebih Jadi seperti lokus ya. itu. Kalau di dosen-dosennya sendiri yang memang keahliannya terkhusus di bidang AI yaitu rata-rata mengarah ke sana. Cuman untuk kita masih memang mencanangkan Mas ada link and match proses hilirisasi. Nah, proses hilirisasi dari riset dosen itu memang langsung terhilirisasi ke masyarakat umum, ke dunia usaha dan dunia industri dan perusahaan-perusahaan. Jadi bisa langsung dipinang lah ininya ya, keilmuannya langsung diaplikasikan ya. Benar. Nah, proyek-proyek di tahun-tahun ini memang dari pemerintah juga lebih dikedepankan Hilirisasi, iya. Biar langsung berdampak ya Bu ya. Benar. Betul. Seperti itu. Tapi untuk penggunaannya, implementasinya, apakah membutuhkan biaya yang besar tadi ya? Ada beberapa sektor baik masyarakat, pelayanan publik atau korporat besar. Itu apakah harus membelanjakan dengan biaya besar untuk mengimplementasikan AI? Nah, itu nanti kita boleh jawab setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di podcast Lampu Pos Update. Tentunya pembahasan kita masih terkait dengan AI bersama dengan Prodi Teknik Informatika Dharma Jaya. Nah, ini ada pertanyaan untuk mahasiswa-mahasiswa Steven dan Aji terkait dengan dampak yang ingin sekali kalian berikan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya diberikan kesempatan membuat AI ya untuk masyarakat Lampung nih, kira-kira apa sih yang akan kalian ciptakan dan mengapa? Mungkin di Aji dulu ya, silakan Ji. Oke. Mungkin kalau kan sekarang itu lagi gencar-gencarnya bencana ya. Iya, Bencana. Nah, kebetulan pas itu ikut riset dari Bu Chai kan untuk mendeteksi dini gempa bawah laut yang bisa mengakibatkan tsunami. Iya, oke. Jadi ada beberapa metode machine learning ya, algoritma yang dikombinasikan ya untuk mendeteksi potensi tsunami, bukan gempa. Potensi tsunami. Nah, itu gimana caranya machine learning atau algoritma ini yang mana yang paling powerful. Yang paling powerful yang tingkat keberhasilannya tinggi. Akurasinya ya. Akurasinya tinggi. Itu kebetulan risetnya itu ada 3 algoritma kan Bu, 3 algoritma. Nah itu 3-tiganya itu di training untuk menggunakan data-data dari tahun 2010 sampai 2025. Itu risetnya. Jadi di trainingnya menggunakan data-data itu. Tarik datanya ya. Iya, tarik banyak datanya. Ya, lumayan Iya. cukup banyak. Itu ngambil datanya dari BMKG langsung. Oh, Ngambil data dari BMKG langsung. Nah, itu sekitar 32.000 raw data nggak salah. Jadi lumayan banyak kan kayak gitu. Nah, itu pakai AI kan untuk gimana sih cara kita nyaring data-data ini yang benar-benar valid. Jadi disaring, semuanya ada. Jadi hasilnya nanti bisa di-training pakai algoritma itu. Nah, nanti selesai dari training, nanti itu akan ada hasil seperti akurasi, terus juga potensinya apa aja, terus juga bisa menjadi early warning system lah untuk ininya. Iya, oke. Yang menarik ya. Jadi memang bencana hidrometeorologi, bencana tsunami juga masih karena kita di ring of fire ya Bu ya. Jadi memang sangat perlu tuh Sangat perlu. Memang sudah banyak ya mitigasi-mitigasi yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi ada baiknya ketika mitigasi berbasis AI tadi juga diterapkan. Apalagi
produk-produk mahasiswa ya Bu ya, berkolaborasi dengan dosen tentunya. Nah kalau Steven apa nih Steven mungkin Oke, kalau legacy yang ingin kau torehkan? kemarin juga udah sempat riset ya, udah publish juga, cuman publishnya belum publish yang di jurnal-jurnal internasional atau jurnal nasional, hanya dipublish di web-web yang open source. Jadi kemarin itu risetnya adalah early warning system terhadap serangan SQL injection pada website sekolah dan perguruan tinggi menggunakan algoritma random forest dan dengan pendekatan TF-IDF. Jadi kalau Aji itu kan di ranah bencana alam ya. Kalau saya di ranah digital karena zaman sekarang udah zaman digital. Semua kan udah ada nih UU PDP ya, perlindungan data pribadi ya. Nah, hal-hal itu juga krusial gitu. Banyak sekali website-website pemerintahan, bahkan website perguruan tinggi yang sering disusupi oleh judi online gitu. Karena mereka melihat traffic dari website tersebut sangat tinggi gitu. Jadi si hacker-hacker yang ingin menumpang lah ya. Kalau kami bilang itu sebagai benalu di website kami menyusupi judi online gitu. Jadi sebenarnya itu website kampus gitu. Linknya masih link kampus. Misal jurnal.dharmajaya.ac.id. Ketika diklik ternyata itu mendirect ke link judul. Jadi kayak landing page gitu ya? Iya betul, landing page. Nah hal-hal itu udah banyak sekali, terutama di pemerintahan ya. Di ranah pemerintahan, apalagi dengan domain .go.id itu banyak banget yang terdeteksi. Nah dari itu saya ingin, kenapa sih kita nggak buat aja AI sendiri untuk mendeteksi hal itu? Karena kan di dalam website atau dalam sistem itu ya banyak data-data, terutama di data pemerintahan ya. Apalagi Dukcapil ya, data-data warganya, data-data pribadi. Itu bisa terekspos secara gratis lah sama hacker-hacker yang sudah menyusup seperti itu. Jadi kemarin tuh bikin AI atau Machine Early Warning System mendeteksi SQL injection atau serangan-serangan hacker yang mencoba untuk menarik data dari database dari sebuah website tersebut menggunakan pendekatan algoritma random forest. Menggunakan algoritma random forest, kemudian menggunakan pendekatan TF-IDF. Jadi pendekatan TF-IDF itu dia berbasis NLP. NLP itu adalah Natural Language Processing, yang dimana TF-IDF itu membaca atau berjalan sesuai dengan data. Dia membaca teks, misal teks yang sering muncul itu. Jadi kita punya data dulu nih, kita punya data log-log dari serangan si hacker gitu. Kemarin juga kita training hampir 50.000 data dari log-log, misal kayak SQL injection, HTTP, HTTPS itu kita kumpulin semua data-data serangan tersebut. Kita gunakan algoritma random forest itu karena setiap algoritma itu beda gitu. Jadi banyak kan algoritma AI kayak random forest, naive Bayes, kemudian juga dan lain sebagainya. Tapi implementasi algoritma di setiap kasus itu berbeda gitu. Misal random forest akan akurasinya tinggi di cybersecurity nih, di early warning ini. Tapi random forest itu tidak menutup kemungkinan akurasinya kecil di kasus lain seperti yang tsunami itu. Jadi kita tetap mencari algoritma yang paling baik lah. Ya. Algoritma tepat yang paling baik untuk menghasilkan sebuah mesin atau early warning system yang diimplementasikan langsung nanti ke WhatsApp ya. Jadi ketika ada serangan dari hacker ataupun ingin menyusupi website kita, si ICT atau yang developer itu akan otomatis tahu nih dari notifikasi WhatsApp dan tidak akan langsung merusak website, langsung ke drop otomatis gitu. Jadi udah dimusnahkan sebelum melakukan menyerang ya, menghancurkan web tersebut. Preventif lah. Iya, pendekatan mitigasi preventif. Nah kalau untuk tadi ternyata banyak ya, banyak sekali penemuan-penemuan juga ya untuk memudahkan kehidupan berbangsa dan bernegara ya kalau bahasa saya NKRI. Kehidupan NKRI. Kehidupan. Kayaknya terlalu cinta ini. Iya. Kita harus cinta tanah air loh. Cinta tanah air, betul. Jadi kalau untuk peluangnya kan besar ya Bu ya, peluang besar, kita tentunya harus bicara tantangan ya Bu ya. Tadi tantangan sudah dijawab di
secara parsial, baik tantangan untuk menghadapi bencana, tantangan menghadapi hacker-hacker. Tapi bagi masyarakat yang juga belum terlalu masih awam ya, termasuk masih cukup banyak ya, karena indeks pembangunan literasi manusia juga khusus di Lampung butuh digenjot. Jadi perlu adanya mitigasi secara apa ya Bu? Secara moral ya, secara moral. Jadi apakah seperti apa ya Bu ya pandangan kita terhadap isu hoax, kan banyak tuh yang menggunakan AI, ya deepfake ya Bu ya. Jadi justru malah merugikan orang lain. Ya, ada beberapa kasus di sekolah gitu kan, akhirnya merugikan orang lain padahal tidak melakukan itu, malah terlihat seperti dia pelakunya gitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana masyarakat dapat menggunakan AI tersebut yang mudah sekali dan gratis mungkin ya, secara bijak. Bahkan ada yang trial ya kan, ya, itu trial bisa gunakan, dan ternyata dia kan kalau kejahatan ada kesempatan ya Bu ya, kesempatan untuk melakukan kejahatan. Nah, bagaimana nih Bu sebagai praktisi dan dosen untuk apa ya mensosialisasikan supaya orang-orang bijak menggunakan AI tersebut? Mensosialisasikan ya. Iya, ini preventif juga ini. Iya, preventif. Kalau untuk itu kan kalau kita bicara mensosialisasikan, kalau dari segi orang akademisi, kalau akademisi ini bekerja sama dengan industri, dengan pemerintah gitu ya, mungkin mudah ya untuk mensosialisasikan itu lebih ya, masif lebih ya, masif ya. Tapi selama ini dunia akademisi ini dipublikasikan dalam bentuk jurnal, ya jurnal. Jurnal juga ada tingkatan ya, nasional, internasional, bereputasi, Q berapa gitu ya. Nah, sekarang memang arahnya sudah sangat kuat nih dari pemerintah gitu ya, dari Kementerian Pendidikan nih. Oh, publikasi-publikasi tenaga dosen ini harus dihilirisasi, gitu ya, harus dihilirisasi, nyampe ke masyarakat. Nah, mungkin itu salah satu media kita untuk sosialisasikan tentang penggunaan AI, gitu ya. Yang lebih utama lagi sebenarnya tanggung jawab kita secara personal dalam berkata bahwa yang saya buat ini valid. Nah, untuk berkata valid itu kan tanggung jawab moralnya besar ya Mas. Iya, betul. Kayak contoh tadi Mas Aji kan riset untuk membuat AI untuk early warning system kalau terjadi ada tsunami melalui gerakan gelombang, kekuatan gelombang getaran gempa di bawah laut gitu. Data yang dikumpulkan oleh Aji selain dari BMKG Aji ya, Mas Aji juga mengumpulkan data menggunakan tool AI. Nah gitu ya, menggunakan tool AI. Nah, data yang sudah di-collecting sama Aji itu kan harus di-generate dan harus dipastikan kevalidasiannya. Valid atau enggak, kan gitu ya, Ji. Maka kalau misal kita cukup dengan data BMKG, itu sudah cukup untuk membuat AI yang early warning system untuk tsunami tadi, saya rasa udah BMKG pun udah cukup. Nggak perlu AI. Nggak perlu lagi collecting data yang dengan AI. Perlu ada validasi lagi. Perlu ada validasi. Nah, kalau prompt yang kita gunakan untuk collecting data, yang kita pakai AI tadi, promptnya itu bisa menunjukkan keabsahan data tersebut diambil sumbernya dari A, dari B, tahun sekian, itu nggak masalah. Gitu ya. Itu ya. Jadi kalau ya ada validasi bahwa ini diambil dari Lampos, misalnya tahun sekian, jam sekian ini. Kita bisa telusuri saat kita klik di Google Search ada, itu absah. Boleh, gitu. Sama seperti kami, seorang researcher mau mengumpulkan peneliti-peneliti terdahulu menggunakan prompt yang ada di AI dengan hitungan detik muncul seluruh penelitian dari 3 tahun yang lalu di bidang misal early warning system cyber security misalnya, ada tuh 1000. Kan saya harus meng-cross check 1000 itu benar nggak sih gitu, ya nggak? Artinya kan tanggung jawab moral kita sebagai seorang manusia yang beradab, yang dikasih kemampuan sama Tuhan untuk berpikir. Artinya sesuatu yang kita hasilkan dan kita informasikan ke khalayak ramai itu memang bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Ya, dunia akhirat tuh. Iya. Nah, dia tanggung jawab itu lebih kepada person to person ya. Kalau dia
mau menganggap bahwa oh AI ini nggak bagus nih, AI ini bagus nih gitu. Ya, teknologi itu selalu ada dua sisi. Ada dua, ya Baik pisau dan bermata buruk, dua ya. iya. Bu. Sebenarnya, Kita sendiri yang kita membentukkan yang harus bijak ya. Bu. pilihan kita nih, kita mau yang baik atau yang buruk. Gitu. Ya, kalau ada kesempatan yang baik. Yang baik. baik. Karena teknologi itu sebenarnya untuk pada dasarnya teknologi itu Membantu. memberikan kemudahan, Iya. membantu, mempercepat proses kerja kita, ya gitu. Wow. Jadi bukan menggantikan manusia, sekali lagi bukan. Bukan menggantikan manusia, Bukan. karena yang ngerjain ya manusia juga Manusia ya, Bu, ya. juga. Kalau ada yang AI nggak mengerjakan, ngerjain ya, iya. nganggur juga itu Iya. AI. Kayak tadi ya, setelah data itu tercreate ya, tergenerate sama Mas Aji udah dapat ya datanya tervalidasi, BMKG tervalidasi. Kemudian peran si researcher ini membuat AI apa? Dia gunakan algoritma yang digunakan, yang memang fondasi untuk membangun AI. Algoritma itulah untuk mengolah data yang sudah tergenerate tadi. Digunakanlah algoritma AI. Nah, apakah algoritma itu menggunakan AI juga? Nah, kalau di mahasiswa TI, mereka harus punya kompetensi membuat coding algoritma tersebut. Jadi dia harus ngoding sendiri, Mas Haji. Ngoding tuh pakai Python, pakai apa yang benar-benar ngoding gitu. Nah, perkara di codingnya nanti ada error dan sebagainya, dia bertanya sama AI, itu kan sudah Oke, iya. Jangan lanjut minta langsung sama. Kan tidak serta-merta, karena AI pun sampai detik ini untuk koneksi database pun, meskipun orang bisa meminta coding dari AI, kalau dia tidak bisa mengkoneksikan dengan database, itu nggak jalan, Mas Aji. Nggak ketemu. Karena si AI nggak bisa mengkoneksikan itu. Iya. Tetap si kita. engineering-nya yang mengkoneksikan database itu, gitu. Nah, jadi artinya kemampuan basic itu memang sangat jadi pandangan yang khusus bagi kami agar mahasiswa kami memang kompetensinya kamu bisa algoritma A, algoritma B di AI. Di cyber security kamu bisa A, bisa B gitu. Kurang lebih Itu seperti di itu. sisi akademisi ya, akademika, civitas Betul. akademika. Nah, itu seperti itu ya, ada moral ya, tanggung jawab moral. Nah, kalau untuk yang Gen Z ini Penyebaran hoax bocah ya. penyebaran. Biasanya kan FOMO ya, FOMO kan ada FOMO. ini AI baru terus digunakan, terus ada yang akhirnya kejahatan isengan lah ya biasanya, tapi kan itu merugikan. Nah, ini gimana nih cara supaya masyarakat generasi kalian itu bisa bijak untuk menggunakan AI? Jangan kayak gua nih gitulah, Stephen. Pernah sih. Oh, pernah. Enggak, ini misalnya ada Yang pertama pengalaman. Dari kita juga ya. Akhirnya pada akhirnya itu kembali ke kita. Jadi dari kita sendiri gimana cara kita menjaga agar tidak seperti kejahatan-kejahatan itu terjadi. Yang pertama dari saya sih jangan terlalu oversharing sih. Oversharing itu di sosial media misal banyak kan Instagram akun yang nggak ke private tuh, banyak foto-foto gitu kan. Kita nggak tahu orang dekat atau orang mana yang ingin menargetkan kita agar foto kita dijadikan mungkin bisa pinjol atau mungkin bisa ke hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu. Iya, video. Kalau yang diinginkan apa, Stephen? Diinginkan. Nah, jadi itu sih langkah awal yang yang saya gaungkan juga. Jangan terlalu share data-data pribadi gitu. Ke sosial media, karena itu bisa diambil atau bisa dibuat ke hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Kalau Aji ada nggak pengalaman cerita aja nggak apa-apa Ji. Kalau pengalaman Mancing aja nih, Bang. sama aja sih. Cuman kalau biar kita itu tahu ya, kan banyak sih kayak penipu kayak deepfake ini itu. Sebenarnya kalau untuk masyarakat sendiri tuh mau nggak mau ya, kita itu harus kayak berdampingan lah hidup dengan AI. Jadi kita tuh tahu, oh ini tuh AI. Pasti tahu nanti kalau misalkan kita udah sering pakai gitu kan, kita tahu oh ini mah AI, oh ini mah AI. Pasti tahu gitu. Ada anomali tipis. Iya, ada anomali-anomalinya kayak gitu tuh. Jadi kita tuh tahu. Jadi masyarakat tuh tidak tahu. Makanya harus akrab ya. Iya, mau nggak mau sih harus berdampingan hidupnya sama AI. Jadi biar kita itu tahu yang mana yang ori, sama yang fake. Memang harus berdampingan memang. Mau nggak mau, karena kan itu juga kan Indonesia kan 2045 kan maunya yang smart kan. Jadi mau nggak mau harus berdampingan sih hidupnya. Jadi masyarakat mesti belajar sih.
masih Mesti coba belajar. lah minimal. Mesti coba belajar. Meskipun nggak 100% ya kan dari awal-awal dulu lah pengenalan dikit, Iya. coba-coba. Karena ada tuh orang yang kalau saya bilang AI disorder, anti AI lah. Oh gitu, Kalau ada ya? Ada yang bilang anti AI. Orang-orang yang kayak orang-orang yang seperti itu akan tergerus ketinggalan zaman dan dia tidak akan bisa membedakan mana AI dan mana hasil karya dari Oh justru malah manusia. memperparah ya. Betul. AI-nya udah sempurna banget ya. AI-nya udah terbang, dia masih di bawah. Iya. Jadi sayang gitu Iya. kalau nggak dipelajarin. Betul, jangan konservatif lah ya. Iya. Harus kontemporer juga, kita harus ngikutin ya perkembangan zaman. Nah, masukannya menarik sekali ya, bagus sekali untuk mitigasi ini sebagai bentuk sosialisasi juga di Lampung Pos Update supaya orang-orang bisa bijak ya, baik di dunia akademisi maupun di masyarakat Gen Z, milenial, X, boomers, semuanya aja ya sebetulnya. Nah, artinya kan Bu cukup banyak ya Bu ya, prospek ya, prospek. Nah ini kalau dari teknik informatika prospeknya kemana Bu? Prospek kerja ya, output Prospek. kita kan sudah menggembleng anak-anak nih, udah anti aji udah lulus mau kemana gitu kan? Ini kira-kira trennya bakal kemana Bu? Anak-anak ini bakal bekerja kalau di teknik informatika. Lulusan Dharma Jaya, teknik informatika Dharma Jaya. Tren kerjanya lebih kepada software engineering. Software engineering. Iya, tapi berbasis apa? Jadi dia jadi anak-anak ini software engineering itu sudah memang disematkan di pundak mereka. Lulus dari TI jadi software engineering, tapi penyematannya nanti dia ahlinya di bidang apa? Apakah software engineering berbasis AI, software engineering berbasis game dan multimedia, gitu ya, atau software engineering berbasis mobile teknologi, gitu. Jadi lebih ke sana. Nah nanti runtutan dari software engineering itu Mas, kalau di anak-anak di kancahnya itu macam-macam, ada yang jadi guru gitu ya, karena dia mumpuni di bidang-bidang IT kan. Di bidang teknologi. Oh iya bisa ya, bisa. Jadi guru desain grafis, guru multimedia, karena memang lingkupnya ke arah sana gitu ya. Dari lulusan teknik dari informatika. lulusan teknik informatika, meskipun sebenarnya lebih kepada ya bukan jadi guru sih, tapi daya serap untuk di dunia kerja itu kebanyakan di guru sana, di guru, kemudian IT, ahli IT di perusahaan-perusahaan ya, ahli jaringan komputer di perusahaan-perusahaan itu seringnya ke sana. Yang paling mantep, yang paling memang banyak dan harganya lumayan tinggi Wah, ya. Udah ngomongin harga. Salary-nya ya. ya software engineering Mas. Software engineering. Gitu. Ada satu alumni kita, dia kerja di bank, dari BTN terus naik lagi pindah ke bank apa gitu ya. Waktu dia pertama kali masuk itu sudah digaji 24 juta. Wah, luar pertama biasa. kali ya. Karena untuk membangun sebuah sistem itu kan ya keahliannya memang sangat Ya, dibutuhkan. ada harga, ada rupa juga ya. Bisa rontok nggak rambut straight nanti ya, Ada Maji. administratornya di sana Iya, kan, iya, administrator jaringan gitu, model seperti itu. Iya, tentunya Kalau sekarang dengar kabarnya si itu loh, siapa? Siapa itu? ada ya Bu ya? Ada, masih sampai sekarang masih, masih dia berkontak. dia sering memposting kerjaan dia tuh, sekali kerja dia sering memposting monitornya ada 3. Pernah nggak kalian lihat? Ada servernya di ini. Kak siapa tuh, lupa sih namanya. Fajrin, bukan? Bukan Kak Fajrin. Nah itu yang khusus di software engineering Mas. Jadi ya mumpuni lah ya kalau untuk di software engineering. Nah kalau meleset ya anak-anak kita suka buka usaha sendiri, jadi desainer sendiri, dia buka startup sendiri untuk mendesain desain kaos, baju, kemudian topi, gelas yang ada logo-logo, itu anak-anak TI udah biasa itu, dia suka buka startup sendiri. Oh, itu Gitu. masih inline lah ya. Inline, karena sama- memang di kita kan ada yang software engineering yang berbasis game multimedia, kemudian yang berbasis AI, berbasis mobile teknologi. Oke, ketiganya sangat relevan dan sangat dibutuhkan ya Bu Iya. untuk satu dekade ke depan, Insyaallah. apalagi Amin. 2045 nanti ya. Mm-mm. 2045 ya, tantangannya semakin besar dan semakin butuh tuh, seperti cyber security Iya. sama warning warning system system. ya. Nah, itu penting banget. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, silahkan berikan closing statement sebagai bentuk sosialisasi. Silakan Bucai Bucai dulu kan. Bucai Steve. Bucai, silahkan Bucai berikan statement Oke. kepada apa ya anak-anak
SMA, SMK Nah, yang masih SMK. kebingungan Oke. untuk memilih jurusan ya, Oke, Ibu ya. siap. Mungkin inilah Oh iya, di situ. saat yang terbaik untuk hard selling. Oke, untuk adik-adik semua, kita tidak promosi tentang prodi ya, tapi silahkan untuk lihat produk-produk mahasiswa TI di skripsi dan dosen-dosennya di research itu silahkan masuk ke ti.dharmajaya.ac.id. Ada satu menu khusus untuk menampilkan produk-produk skripsi mahasiswa di 3 bidang mahasiswa TI ya. Memang kita punya 3 program unggulan. Itu software engineering berbasis AI, software engineering berbasis game dan multimedia, dan software engineering berbasis mobile teknologi yang di dalamnya ada cyber security dan komputer forensik. Kemudian pesan untuk seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya, untuk adik-adik, kalangan siswa, kemudian sampai orang tua dan seluruh pengguna teknologi yang ada di Indonesia adalah bahwa kita tidak perlu takut dengan AI gitu ya. Yang perlu kita takutkan adalah saat diri kita bisa digantikan oleh AI. Nah, pertanyaannya bagaimana agar diri kita tidak mudah digantikan oleh AI? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Steven. Dari saya untuk closing statement-nya adalah sama sih kayak Bu Cai, tapi lebih sedikit tambahan. Dilengkapi. Untuk semuanya, jangan pernah takut juga pakai AI, karena kalau kalian semakin takut atau kalian tidak menggunakan AI, malah kalian sendiri yang akan ketinggalan zaman dan kalian sendiri yang akan tergerus. Oke, Ji, ayo Ji, udah habis loh Ji. Ada lah masih menjendret lagi dia menjendret. Sebenarnya sama kayak Steve kan. Steven dan Bu Cai gitu. Iya, nggak jauh dari situ karena memang ya pertama kan kita manusia kan, Gen Z kayak kita kan ya, harus belajar kan. Sekarang lagi zaman-zamannya AI, zaman-zamannya automation kan. Iya. Jangan maulah ketinggalan sama yang manual-manual kan. Jadi kan ada yang cepat kenapa enggak gitu. Iya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Cai, terima kasih Steven dan Aji sudah hadir di studio Lampung Pos dalam program Lampung Pos Update. Ya, itulah tadi apa perbincangan kita bersama dengan dosen Prodi Teknik Informatika Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya, juga didampingi oleh mahasiswa, 2 mahasiswa Steven dan Aji. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa buka website lampos.co dan terus update informasi Anda, podcast-podcast yang menarik di akun Lampung Pos Update. Kalau begitu, saya Steve Bintang Pamungkas pamit dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.